Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lita Fitria Ramadhani, NIM 057. Soal yang pertama yaitu prinsip dan metode dasar pengawasan bank. Prinsip dan metode dasar pengawasan bank ada 6 jalur. Yang pertama, pengaturan atau regulasi terhadap perbankan mencakup mengatur tata cara persyaratan dan tata cara perizinan terhadap pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya. Yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung atau off-site supervision. Dengan jalur ini otoritas moneter mengawasi secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Yang ketiga itu pengawasan langsung atau on-site supervision. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank serta menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan oleh bank. Yang keempat yaitu kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kelima yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank akan dikenakan sanksi oleh otoritas pengawasan bank. Penerapan sanksi administratif biasanya langsung dikenakan oleh otoritas pengawasan bank. Namun penerapan sanksi fatal dan berat biasanya diterapkan melalui suatu proses tertentu. Yang keenam yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank bekerja sama dan saling bertukar informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain guna mengambil manfaat penyempurnaan strategi kebijaksanaan dan teknik pengawasan bank. Soal yang kedua yaitu prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Ada 4. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat. Posisi nasabah, investor, pemilik dana atau pengguna dana, lalu lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat yaitu prinsip universal, di mana prinsip di mana lembaga keuangan syariah harus memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu manajemen yang buruk ditandai dengan adanya 5 hal. Yang pertama, kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua yaitu mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset serta posisi resikonya serta tidak mampu mengatasinya. Yang ketiga, kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat, penilaian aset yang tidak realistis. Yang kelima, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi.